adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Yes ya. Oke, Kakek berdoa semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Oke, dan walaupun kita tetap beribadah secara online, tapi kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur, dan tetap semangat beribadah ya. Oke, sudah disiapin Alkitabnya? Oke, sudah disiapin alat dan bahan aktivitasnya? Oke, tapi yang terpenting ya adik-adik, kita menyiapkan hati, kita menyiapkan pikiran kita, karena kita sebentar lagi mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk, sekarang sebelum kita mulai ibadahnya, kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu. Kita ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kalau kami masih diberikan nafas kehidupan hingga pada hari Minggu pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Bersama-sama kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita mau membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayat 18 hingga 22. Mazmur 33 ayat 18 hingga 22. Oke. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh dibacakan oleh papa mamanya, kakak atau opa oma ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Yuk kita baca bersama-sama ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu.
pagi adik-adik, siapa yang hari ini sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah mempersiapkan diri dengan menyiapkan Alkitab, sudah duduk yang manis, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kami bersama keluarga kami masing-masing, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga firman yang kami dengar bukan hanya kami dengar, tapi kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami ya Roh Kudus, kami serahkan doa kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-56 ayat pertama sampai yang ke-8. Yesaya pasalnya 56 ayat pertama sampai ke-8. Judul perikopnya adalah keselamatan adalah bagi semua orang. Kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, judul pelajaran kita hari ini adalah Aku Mau Setia. Kakak Tati mau bertanya kepada adik-adik yang hadir ibadah pada pagi ini. Di antara adik-adik yang hadir di sini, siapa yang selalu mendengar setiap nasihat atau mau melakukan apa yang disuruh oleh mama papa? Ayo, siapa di sini yang selalu mendengar nasihat mama papa dan mau melakukan apa yang disuruh oleh mama papa? Ya, jika adik-adik mau melakukannya apa yang dikatakan mama papa, berarti adik-adik setia dan taat kepada mama dan papa. Kesetiaan inilah yang menjadi bentuk bahwa adik-adik patuh dan taat kepada mama dan papa.
Adik-adik, bacaan kita saat ini juga berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Di mana dalam firman-Nya hari ini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan dan memberikan keselamatan kepada umat-Nya. Umat seperti apa ya yang diberikan Tuhan keselamatan? Yaitu bagi mereka yang taat dan setia untuk mendengarkan perkataan Allah dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini juga menceritakan bahwa umat Allah tidak taat dan setia dalam mendengarkan perkataan dan nasihat yang diberikan Allah pada saat itu, di mana mereka tidak setia kepada Allah, mereka hidup dalam kemauan mereka sendiri, sehingga mereka mengalami pembuangan di tempat lain di bawah penjajahan bangsa asing. Mereka tidak hidup bebas, mereka tidak bisa memiliki kedamaian, mereka hidup dalam peperangan, mereka hidup pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ketenangan. Dan sehingga mereka membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka dari kehidupan yang mereka alami pada saat itu. Kira-kira apakah Allah mau meninggalkan mereka atau Allah tetap memperhatikan yang mereka alami? Karena pada saat itu mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui doa mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan pesan. Adik-adik tahu pesan apa yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya? Pesannya adalah pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat-Nya. Kehidupan umat seperti apa? Kehidupan bagi mereka yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah. Nah, adik-adik, kehidupan umat yang mau senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah akan beroleh keselamatan yang daripada Allah, di mana kehidupan umat yang taat dan setia mendengarkan firman Tuhan akan hidup penuh sukacita dan damai sejahtera, di mana mereka dapat bersukacita tanpa ada penjajahan dari bangsa lain, dan mereka dapat hidup damai sejahtera, berkumpul bersama keluarga mereka dan bersama juga teman-teman dan juga saudara-saudara lainnya. Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajarkan kita bahwa ketaatan dan kesetiaan dalam setiap perintah mama papa menjadi bentuk bahwa adik-adik setia kepada Allah. Seperti contoh gambar yang kita lihat ini, di mana pada saat bermain kita harus membereskan mainan yang sudah kita gunakan supaya mainan itu terlihat bersih dan tempat yang kita pergunakan untuk bermain itu pun akan kembali rapi. Kedua, bahwa kita tidak boleh berlebihan untuk memakan sesuatu, di mana di sini mama memberikan nasihat supaya kita jangan memakan berlebihan, seperti contohnya coklat atau permen. Karena coklat dan permen memang tidak baik apabila kita memakannya secara berlebihan, akan menimbulkan penyakit sakit gigi atau radang tenggorokan. Dan gambar selanjutnya adalah di mana kita juga harus mendengarkan nasihat mama papa untuk belajar. Kenapa? Dengan kita belajar kita akan memperoleh nilai yang baik dan kita pun dapat menyelesaikan pekerjaan sekolah yang diberikan oleh guru-guru kita. Kiranya biarlah adik-adik tetap setia dan taat kepada mama papa, sehingga adik-adik pun setia kepada Tuhan Allah. Adik-adik, jadi tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, di mana adik-adik selalu mendengarkan setiap nasihat dan mau melakukan apa yang disuruh oleh mama papa. Demikian firman Tuhan kita hari ini, biar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menonton video
yang berisikan cerita bagaimana kita sebagai anak-anak harus patuh dan taat pada nasihat dan perintah orang tua. Selamat menyaksikan dan kiranya menjadi berkat. Terima kasih. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat kalung medali. Seperti ini contohnya. Ya, gimana sih cara membuatnya? Sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Ada kertas berwarna 2 lembar yang berbeda warna. Lalu ada spidol, ada gunting, ada lem, ada pita, dan ada cetakan yang berbentuk lingkaran yang berbeda ukuran ya. Nah, pertama-tama kita cetak dulu lingkaran yang lebih besar ukurannya di salah satu kertas. Boleh kertas yang mana aja ya. Kita cetak 2 kali ya. Lalu, jika sudah, kita gunting kedua lingkaran ini. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunting, boleh dibantu papa mamanya atau kakak ya. Hati-hati saat menggunting ya adik-adik. Lingkaran yang pertama. Lalu berikutnya lingkaran yang kedua. Sudah, jadi 2 lingkaran ya. Nah, berikutnya kita tempel lingkaran ini ya, 2 lingkaran ini.
Jika sudah, tempel. Oke, udah jadi. Udah kita tempel ya, sisi depan dan belakang ya. Lalu kita bikin lagi lingkaran dengan ukuran yang lebih kecil di kertas yang satunya lagi. Sudah, kita gunting lagi. Hati-hati ya adik-adik ya saat menggunting ya. Nah, sudah jadi lingkaran yang lebih kecil. Lalu berikutnya kita tempelkan lingkaran yang lebih kecil ini ke lingkaran yang lebih besar. Sudah, kita tempelkan ya. Nah, berikutnya kita akan tempel kita di bagian belakang lingkaran besar ini. Oke, Kak Keket tadi ukurnya kurang lebih panjangnya sekitar 70 cm. Nanti adik-adik menyesuaikan ya panjang dari ukuran leher adik-adik supaya bisa masuk medalinya. Oke, kita tempel. Kita kasih lem. Dibuat silang dulu seperti ini. Berikutnya kita baru tambahkan lemnya lagi. Oke, kita tempel di bagian belakangnya. Sudah jadi seperti ini. Oke, lalu berikutnya kalau sudah berbentuk medali seperti ini, sekarang di bagian yang kecil kita bisa tulis pakai spidol. Kita tulis nama adik-adik ya. Kalau kakak tulis Kak Keket mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Oke. Lalu di sisi atasnya kita tulis bacaan Alkitab hari ini yang kecil aja nggak apa-apa. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Oke. Dan di bagian bawahnya adik-adik bisa tulis tanggal hari ini. Jadi kapan-kapan kalau adik-adik lihat kalung medali ini, adik-adik bisa ingat kapan adik-adik membuat kalung ini. Tanggal 13 Juni 2021. Nah,
Jadi deh, seperti ini. Nah, sebagai hiasannya, Kak Keket mau tambahin. Bisa pakai stiker, bisa pakai bintang-bintang kecil seperti ini. Boleh juga kalau adik-adik punya bentuk yang lain, atau mau pakai tempelan yang lain, silahkan kreasi adik-adik ya. Oke, tuh Keket mau tambah satu lagi. Jadi deh, kalung medali Kak Keket. Nanti adik-adik jika sudah selesai membuatnya, difoto ya, minta tolong mama atau papa, lalu dikirimkan ke WhatsApp grup orang tua Pelkat PA. Oke, selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita lipatkan tangan kita, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, di mana kami berkumpul bersama keluarga kami, terima kami masing-masing, kami adik-adik dan kakak-kakak layan IPA, PA, GPIB Orait Labora, di Serpong, bersama kami memuji muliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada orang tua, sehingga kami pun setia dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu menurut akan nasihat orang tua kami. Ya Tuhan, kiranya ampuni dosa dan kesalahan kami apabila kami sedang menyakiti orang tua kami, sehingga kami pun menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Biar setiap langkah kami dan kehidupan kami hari lepas hari, adik-adik kami beserta keluarga mereka masing-masing, Tuhan sendiri yang jaga, sehingga dalam lepas hari Engkau selalu setia menyertai mereka, memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan memberi mereka berkat kelimpahan, sehingga mereka pun dapat menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, tidak lupa kami hari ini juga mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami, biar Tuhan pimpin pekerjaan dan tugas pelayanan para pemimpin bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, dan para menteri dan para anggota DPR dan jajarannya sampai di pusat-pusat pemerintahan di daerah masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan, Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak lupa juga ya Tuhan buat kami berdoa buat gereja-Mu yang pada saat hari ini membuka pintu untuk para jemaat berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah di gereja mereka masing-masing. Khususnya Tuhan GPIB Orait Labora Serpong, biar Tuhan pimpin para pendeta, para presbiter, para pengurus Pelkat ya Tuhan. Biarlah semua ya Tuhan, apa yang mereka lakukan hari ini, pelayanan mereka semuanya demi kemuliaan nama-Mu, juga menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami terkhusus berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menjaga setiap makanan dan obat yang mereka makan, sehingga menjadi berkat dan memberi kesehatan buat tubuh roh jiwa mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami mungkin pada hari ini dalam kekurangan makanan, kekurangan
dalam perekonomian. Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan yang memberkati, pakai kami, pakai orang di sekitar mereka untuk dapat berbagi satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, biar ya Tuhan Engkau mendengarkan doa kami dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu, karena Engkau yang tahu apa yang terbaik buat kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini dalam pengasihan Tuhan saja, di dalam Bapa surga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, yuk sekarang kita mau mendoakan persembahan kita ya. Kita bangkit berdiri, kita ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan kepada-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, jadikanlah persembahan ini sebagai saluran berkat untuk memperluas pelayanan dan kesaksian kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagai sekuntum bunga di taman, harum selera indah menawan.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini ya. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga cinta kasih Tuhan selalu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita mau berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengar dan kami terima hari ini Tuhan, bisa kami lakukan dalam keseharian hidup kami, menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-saksi yang hidup atas kebaikan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kiranya berkat, kasih sayang, serta penyertaan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang hari-hari ke depan. Kami akan menutup ibadah online kami hari ini Tuhan. Ajar kami, walaupun kami masih tetap beribadah secara online, mampukan kami agar kami tetap mau bersyukur, kami tetap mau bersukacita memuji nama Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Sehat-sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.